Saudara-saudari, Malam ini kita bersama-sama belajar tentang kesaksian Yohanes. Berikutnya kita akan belajar tentang kesaksian Yohanes. Pasal 21 adalah sesudah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Suatu kali dia menampakkan diri kepada sekelompok murid. Saat itu, ada sekelompok murid, termasuk Petrus, Dan Thomas, Nathanael, Dan, Yohanes, Yakobus dan dua murid yang lain. mereka pergi menangkap ikan bersama-sama. Ketika mereka pergi menangkap ikan, malam itu mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Menjelang fajar, para murid tahu bahwa Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai. Pada saat itu, para murid sudah tahu bahwa Dia adalah Tuhan kita. Saat itu, Tuhan berkata kepada mereka, "Anak-anakku, apakah kalian punya ikan?" Mereka berkata, "Tidak." Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kalian akan mendapat ikan." Lalu mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Tangkapan ikan itu tidak dapat mereka tarik lagi. Karena ikannya sangat banyak. Murid yang dikasihi Yesus, yaitu Rasul Yohanes, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saat itu Simon Petrus sedang telanjang. Begitu ia mendengar itu Tuhan, ia segera melompat Terjun ke dalam laut. dan pergi mendapatkan Tuhan. Sedangkan murid-murid yang lain tetap di perahu dan menyeret jala ikan itu ke darat. Waktu itu jarak mereka dari pantai tidak jauh, kira-kira 100 meter. Ketika mereka naik ke darat, mereka melihat di sana ada bara api. Di atasnya ada roti dan ikan yang sedang dipanggang. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus pun naik ke perahu. Dan menarik jala itu ke darat. Di dalam jala penuh dengan ikan besar. Jumlahnya 153 ekor. Meskipun ikannya begitu banyak, tetapi jalannya tidak robek. Saat itu Tuhan berkata kepada mereka, "Mari, sarapanlah." Tidak seorang pun dari murid-murid itu berani bertanya kepadanya, "Engkau siapa?" Karena mereka tahu bahwa Dia adalah Yesus. Saat itu, Yesus datang mendekat, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. demikian juga ia memberikan ikan kepada mereka. Inilah ketiga kalinya Tuhan kita Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari kematian. Kepada sekelompok murid. Kita mengerti ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia telah berkali-kali menampakkan diri kepada orang-orang. Dalam kitab yang ditulis Rasul Paulus dikatakan, sesudah Tuhan Yesus bangkit, Suatu kali ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Sekali waktu menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. tetapi persisnya pada peristiwa yang mana, Alkitab tidak menulis secara rinci. Dengan demikian ada begitu banyak saksi yang memberi kesaksian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit. Bersaksi. Bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Yang sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati itu adalah Tuhan kita. Namun pada zaman dulu, pada zaman Rasul Paulus, ada sekelompok orang yang menganggap tidak ada kebangkitan orang mati. Lalu Paulus berkata kepada mereka, Memang ada kebangkitan orang mati. dahulu Rasul Paulus pun tidak tahu apa arti percaya kepada Yesus. Kemudian suatu kali, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya sehingga Paulus menjadi buta. Pada hari ketiga, setelah 3 hari berlalu, barulah matanya dapat melihat. Saat itulah ia mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan kita sungguh-sungguh adalah Tuhan yang benar dan nyata. Bukan seperti berbagai macam Tuhan yang dipercayai oleh bangsa-bangsa dan suku-suku lain. Jika bukan Tuhan Yesus, Maka yang mereka percaya adalah orang mati atau roh jahat. Sedangkan yang kita percaya, Dia bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Seperti yang telah dinubuatkan dalam Alkitab, utamanya dari kebangkitan dari kematian. Dari kebangkitan dari kematian, baru mengerti bahwa Dia adalah anak dari Bapa Yahweh. Maka yang kita percayai adalah Dia inilah. harus memuliakan Bapa yang melakukannya. Amin.